Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satria Cahyo. Kali ini aku akan mereview dua kamera action cam. Nah, kali ini beda nih di video sebelumnya. Video di mana ya? Di sini. Nah, itu aku membahas tentang perbedaan Xiaomi Yi yang internasional sama Xiaomi Yi yang Discovery. Jadi overall untuk kedua kamera itu emang nggak banyak perbedaan ya. Nah kali ini aku bandingin sama GoPro nih, GoPro Hero 4. Gimana nih hasilnya? Apakah bedanya jauh atau mungkin lebih bagus Discovery atau GoPro? Simak aja videonya, tonton sampai habis. Nah langsung aja nih, yang pertama Xiaomi Yi Discovery. Dari luarnya dulu ya, ada apa ini? Layar touchscreen, layar LCD touchscreen, sama tombol shutter. Nah, ini tombolnya buat on off juga. Jadi cukup simpel, cuman dua tombol. Nah, kalau yang GoPro Hero 4 itu ada tiga tombol, tombol power atau mode, tombol shutter, sama tombol setting di samping kecil. Nah, buat GoPro yang ini, GoPro 4, sebenarnya ada dua versi. Versi silver sama black. Nah, ini yang versi black. Jadi versi black itu yang nggak ada layarnya nih. Nah, kalau yang versi silver itu ada layarnya. Sama kayak Discovery, ada layarnya. Nah, tapi berhubung aku bawa GoPro yang nggak ada layarnya, mungkin kalau dibandingin sama Discovery agak nggak relevan ya, tapi sama aja sih menurutku. Ya simak aja baik-baik, tonton sampai habis, jangan di skip. Nah terus GoPro yang aku suka itu punya layar depan, meskipun yang ini nggak ada layar belakang. Jadi sengaja ya, aku emang sengaja beli yang nggak ada layar belakangnya, karena emang keperluan motovlog. Jadi yang aku butuhin cuma layar depannya aja. Nah gitu. Terus kenapa kok layar depan ini berguna? Jadi kan gini ya guys, kamera kan letaknya di depan helm. Nah kita kan lihat ke spion nih, kameranya udah nyala apa belum? Nah layarnya ini kelihatan. Jadi meskipun kena matahari, ini tetap kelihatan banget. Beda sama yang ini, sama layar LCD yang kayak gini nih. Nah kalau kayak gini, itu kena matahari agak nggak terlalu kelihatan, jadi mau lihat pun agak susah. Nah, terus kelebihannya layarnya Discovery itu menurutku ada juga sih kelebihannya, tapi nggak buat motovlog. Jadi buat foto-foto, mungkin buat foto Instagram atau foto bareng teman-teman, foto selfie, itu layarnya cukup membantu. Jadi nggak perlu aplikasi di handphone buat lihat hasilnya. Tapi kalau buat keperluan motovlog, lebih baik yang ini, soalnya nggak ada layarnya. Mungkin GoPro juga yang versi versi apa ya, versi silver itu kan ada layarnya juga. Nah itu mungkin juga cocok juga sih buat selfie foto bareng kayak gitu. Cuman kalau buat motovlog yang nggak ada layarnya. Terus dari segi fitur aplikasi, sebenarnya aplikasi GoPro sama Discovery sama Xiaomi itu sama aja sih. Jadi udah ada fitur buat ngedit video, terus ya sebenarnya sama aja, semuanya sama aja. Tapi yang membedakan cuma tampilannya. Jadi tampilannya si GoPro itu, mohon maaf nih, lebih bagus sih dari Xiaomi. Soalnya gimana ya? Kalau dari segi pandangan orang awam, itu tampilan aplikasinya GoPro itu lebih keren. Ya gimana ya, kameranya juga lebih mahal sih dibanding Xiaomi. Ya maklum kalau aplikasinya lebih bagus. Tapi kalau dari segi kegunaan, aplikasinya, fitur-fitur di aplikasinya itu sama semua. Nah, terus resolusi yang ditawarkan kedua kamera ini sebenarnya hampir sama. Ini udah 4K, Discovery juga udah 4K. Jadi GoPro sama Discovery sama-sama udah 4K. Cuman perbedaannya kalau GoPro Hero 4
itu pilihan resolusinya lebih banyak. Ada 1080p, ada 1080p tapi super super wide apa apa ya, lupa aku namanya. Ya pokoknya itu yang layarnya lebih lebar gitu. Terus 4K-nya pun pilihan FPS-nya juga juga nggak cuma satu. Nah, kalau yang Discovery itu pilihannya sedikit banget. Cuman 720, 1080, 4K, 2K gitu kan. Tapi pilihan FPS-nya tuh dikit. Jadi yang 4K itu maksimal FPS cuma 24. Nah, ini bisa diatur tuh. Mau 24, 30 gitu bisa diatur. Kelebihannya GoPro itu resolusinya lebih banyak pilihannya daripada Xiaomi. Nah, terus gimana sih cara menghidupkan GoPro Hero 4 ini? Nah, cara hidupinnya cukup tekan tombol sekali, nggak usah ditahan. Nah, sampai bunyi titit gitu. Nah, terus nanti di depan ini muncul nih layarnya nih. Nah, ini kelihatan udah di dalamnya tuh udah ada berapa foto. Foto dulu. Loh, ini video salah. Ya, jadi kelihatan gitu loh settingannya. Ini settingan 1080p yang super, FPS-nya 60 fps. Baterainya full 100%, bisa buat 4 jam 18 menit. Cukup lengkap sih. Nah, kalau yang Xiaomi Discovery itu ngidupinnya tekan tombol atas, tombol shutter, tahan 3 detik. Nah, sampai muncul tulisan Y kayak gini terus hidup. Oh, tunggu belum. Nah, ini kayak gini nih. Ini foto ya. Nah, nanti hasil foto sama videonya akan aku tampilin di akhir video. Jadi perbedaan dua kamera ini buat foto selfie biasa, video biasa, sama buat motovlog. Jadi hasilnya tuh kalau buat motovlog lebih bagus yang mana, buat selfie lebih bagus yang mana, kalian yang menilai sendiri. Nah, nanti aku samain resolusinya. Semisal di sini 1080p 60 fps, di sini juga 1080p 60 fps. Jadi biar membandingkannya itu impas gitu loh. Nah, sedikit informasi lagi nih buat pengguna Xiaomi Discovery. Sebenarnya si Discovery itu punya kekurangan yang nggak bisa nggak bisa diapain ya, nggak bisa dihindarkan. Nah, kekurangannya Discovery itu apa nih? Yaitu tutup baterai. Jadi buat kalian yang beli Discovery secara baru, harga baru, beli baru, tapi kok tutup baterainya nggak bisa klik, jadi gampang lepas gini, ya nggak bisa nyeklek gitulah ya. Itu sebenarnya emang penyakitnya Xiaomi Discovery, jadi nggak usah khawatir. Sebenarnya nggak perlu tutup pun, tutupnya diilangin, tapi ini nggak bisa lepas ya guys. Nggak bisa lepas 100%, jadi ada kayak tali karetnya gitu. Nah, meskipun tutupnya dilepas, ini kameranya masih bisa nyala. Nah, jadi baterainya itu kenceng di dalam. Kenapa kok tutupnya gampang rusak? Jadi itu di bagian ujung sini, itu kan kayak ada apa sih namanya, cangkolan. Ada kliknya gitu cangkolannya. Nah, cangkolannya tuh kecil, kecil banget dan gampang banget patah. Bahkan kebanyakan nih, ya nggak kebanyakan, mungkin beberapa yang beli baru dari tokonya langsung itu udah kayak gini. Jadi penguncinya udah patah. Nah, jadi emang itu kekurangannya Discovery yang nggak bisa dihindarkan. Sebelumnya sih aku belum sadar ya kalau ternyata kekurangannya tuh seperti ini. Nah, setelah aku beli Discovery beberapa kali, ternyata emang penyakitnya Discovery di situ, ditutup baterai ini. Jadi nggak usah khawatir. Nah, terus buat harga. Harganya GoPro berapa, harganya Discovery berapa. Jadi yang pertama nih, harganya GoPro Hero 4 ya, yang Black Edition. Mungkin Black sama Silver sama kali ya, nggak tahu. Cuman aku habis ngecek di salah satu toko online, harganya 2.400.000 harga baru. Kalau harga second mungkin bervariasi sesuai dengan
kondisi masing-masing ya. Nah, kalau yang Discovery itu harga barunya sekitar 1.500.000. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kebetulan aku lihat yang paling murah sih segitu. Kalau kalian nemu yang lebih murah, silahkan taruh di komentar tuh buat yang cari Discovery. Kalau harga bekasnya mungkin 700-800 ya. Kalau ini harga bekasnya mungkin 1,5. Seharga harga barunya Discovery mungkin ya. Nah, jadi seperti itu harga dari Discovery sama GoPro. Buat kalian yang pengen cari, silahkan cari. Oh ya, kok banyak juga sih yang mengeluh gitu kan. Katanya Discovery udah nggak ada yang jual baru gitu. Tinggal second-secondnya aja. Nah, masalah itu aku kurang tahu. Cuman kemarin aku ngecek di salah satu toko online itu masih ada. Masih ada ini. Di Tokopedia itu harganya 3 jutaan nih, harga barunya. Nah, di Shopee harga barunya 1,5. Nah, aku nggak tahu nih itu harga segitu tuh yang bener yang mana aku nggak tahu. Silahkan kalian cek sendiri aja. Soalnya aku juga nggak mau memberikan informasi palsu. Jadi kalau misalkan ada sanggahan dari kalian, silahkan komen. Nah, komen aja tuh buat membantu orang-orang, buat membantu teman-teman yang lain yang pengen beli Discovery atau GoPro. Nah, jadi berikut hasil foto sama video kedua kamera ini. Hasilnya bagus apa enggak, kalian yang tentukan. Cuman kalau kalian nanya, buat traveling lebih bagus yang mana? Lebih bagus Discovery karena ada layarnya. Mungkin juga lebih bagus GoPro yang ada layarnya. Jadi berhubung GoPro aku nggak ada layarnya, jadi aku bilangnya bagus Discovery. Tapi kalau GoPro yang silver mungkin lebih bagus itu. Nah, terus kalau buat keperluan motovlog lebih bagus yang mana? Aku bilang lebih bagus GoPro. Menurutku ya, kalau kalian mungkin punya ide sendiri, silahkan taruh aja di komentar. Jadi lebih bagus GoPro nih buat keperluan motovlog karena ini hasil cembungnya aku kurang terlalu suka kalau buat motovlog, jadi nggak maksimal. Ya nanti kalian nilai sendiri aja. Dan ini dia hasilnya. Oh iya, tambahan lagi nih buat GoPro. Jadi GoPro itu punya kelebihan di bagian perekaman suara. Nah, jadi hasil suaranya itu nggak tahu kenapa bisa lebih bagus dari Xiaomi. Semua dari Xiaomi, nggak semua sih. Dari Xiaomi Discovery, Xiaomi Internasional itu hasil suaranya lebih bagus GoPro. Kalau buat motovlog, kalau buat biasa mungkin sama ya. Tapi GoPro itu menurutku sih punya sistem sendiri buat ngatur kejernihan suara dan juga sistem buat ngatur apa lagi ya. Jadi menghilangkan noise di suara gitu loh. Jadi kalau pas GoPro itu ditaruh di dalam waterproof, itu suaranya tetap sama kayak suara di luar waterproof gini. Nah, kalau yang Xiaomi Internasional atau Discovery ketika ditaruh di waterproof
itu suaranya jadi agak kedap. Jadi kurang bagus suaranya. Beda sama kalau yang lagi ditaruh di luar waterproof ini. Jadi seperti itu ya tambahannya. Terus kalau GoPro itu bisa extension baterai. Jadi bisa dikasih baterai tambahan di belakangnya gini, ceklek gitu kan. Nah ini ada lubangnya, lubang buat baterai tambahan. Jadi buat kalian yang takut baterainya cepat habis, yang mungkin keperluan motovlognya buat touring gitu, nggak perlu ganti-ganti baterai, pilih GoPro. Tapi harganya, wow. Oh iya, terus ini juga ada mic eksternal ya. Yang ini nggak ada. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena udah support mic eksternal. Sebenarnya Discovery juga bisa dikasih mic eksternal, tapi harus dimodifikasi dulu, dan itu resiko. Oke, sekian video dari saya. Saya lagi. Nah, kalau kalian ada masukan atau mungkin ada saran, silahkan taruh aja di komentar nih. Atau mau tanya-tanya juga boleh. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe, komen, share. Apalagi ya? Udah. Oh iya, follow Instagramku. Oke, dadah.